Antara dua pria 23. Fan, Mas menyimpan rasa sama kamu. Tangan Fanya berhenti mengaduk sayur yang baru saja dituangi santan lantas dimatikan kompor, tiba-tiba tulangnya seperti menghilang lemas tak berdaya. Beruntungnya, di depan kompor ada kursi panjang yang bisa ia duduki saat memasak sedangkan Aris duduk di kursi meja makan tidak jauh dari situ. Sejak kamu memakai kerudung itu, rasa Mas berubah. Rasa sayang dulu sebagai abang hilang digantikan rasa sayang ingin memiliki. Fanya masih membeku tubuhnya kaku, abangnya yang dulu selalu memanjakannya sekarang menyatakan cinta. Cinta yang dipendam sedari dulu kini sudah tidak lagi bertepuk sebelah tangan. Fan, Mas ingin menikahimu, akhirnya kata yang sudah lama terangkai kini keluar juga. Fanya langsung memalingkan muka ke arah Aris tidak percaya mendengar abangnya berbicara demikian. Serius Fan, Mas ingin menikahimu? Aris berjalan mendekati semakin ia salah tingkah apalagi kini si kakak sudah duduk di samping menghadap ke arahnya. Hendak pergi dari situasi canggung ini tapi tangan sudah keburu diraih. Mas, ngomong apa? Kita ini adik kakak, Mas. Tangannya ditarik untuk melepaskan diri tapi genggaman itu semakin erat dan abangnya semakin mendekat. Ingin teriak tapi pria ini kakaknya sendiri tidak mungkin akan macam-macam tapi perasaan ini sungguh tidak nyaman. Kenapa, Fan? Kita bukan saudara kandung, kita boleh menikah. Kamu mau ya menikah dengan Mas? Tanyanya lagi tanpa basa-basi. Dipegang pipi adiknya dan mengelus dengan tatapan cinta, Fanya yang kaget memekik tertahan, Mas. Fanya minta waktu memikirkan. Dia cepat-cepat kabur memasuki kamar sesudah menutup sayur yang belum matang lantas dikunci pintu dari dalam sebelum kakak lelakinya mengejar. Fanya bergidik ngeri kedua tangan terus dikepat-kepatkan, kenapa rasanya geli aneh bukankah dulu ini yang diinginkan? Pipi yang barusan tersentuh dihapus kasar berkali-kali, Mas Aris, teriaknya jengkel. Aris menunduk takut cintanya ditolak dan berakhir patah hati tapi memaklumi pasti adiknya syok atas semua ini. Dia memutuskan pulang untuk membiarkan adiknya memikirkan matang-matang ajakannya. Siangnya, Pak Darmawan pulang main dari rumah teman kerja beliau di sawah mendapati anak gadisnya mengurung diri di dalam kamar. Ditataplah pintu kamar tersebut terheran-heran, kenapa anak itu? Ditinggalkan anak gadisnya sendiri, beliau berjalan ke belakang untuk membuat kopi mendapati dapur yang masih agak berantakan bekas memasak Fanya tadi pagi. Perut yang sudah bunyi mengambil piring untuk diisi nasi, dadar jagung serta sayur santan kentang yang masih tergeletak di dalam panci. Satu suapan besar susah beliau telan rasa yang terasa aneh seperti. Mungkin beliau yang salah, disendok kuah sayur dan benar rasanya tidak ke kanan tidak ke kiri, sangat abstrak. Dicoba lagi mungkin ada yang salah dengan piringnya ternyata sumber dari ketidakharmonisan antara nasi dan sayur bukan terletak pada piring yang salah tapi sayur santan kentalnya lah yang bersalah. Belum cukup matang untuk dimakan. Beliau ambil cobek untuk menemani makan siangnya setelah sambal amburadul buatan beliau jadi. Dibiarkan putrinya seharian di kamar, sesudah menunaikan salat zuhur beliau keluar rumah lagi membelikan Fanya mie ayam bakso di depan masjid sana lantas diletakkan mie ayam tersebut di atas meja makan. Tidak lupa membantu Fanya membersihkan kekacauan di dapur termasuk menyingkirkan sampah-sampah kulit apa saja yang ada di situ serta mencuci semua peralatan masak yang sudah terpakai. Seharian Fanya mogok masak, Pak Darmawan saat waktunya makan akan membeli sesuatu untuk mereka berdua. Malam harinya, saat makan ketoprak bersama sang ayah di depan televisi Fanya seperti kurang menikmati. Tadi siang juga, mie ayam yang beliau belikan juga berakhir di dalam kulkas hanya berkurang sedikit. Entah apa yang terjadi dengan Fanya, beliau tidak menegur cuma mengawasi biarlah putrinya bercerita sendiri. Sesudah membereskan dan mencuci piring bekas makan keduanya ibu hamil tersebut akhirnya membuka mulut untuk menyuarakan isi hati. Pak, panggil Fanya bingung harus mulai bercerita dari mana. Satu kata tanggapan beliau seraya mengganti channel televisi menggunakan remote yang beliau pegang. Fanya bingung. Ya, terserah Fanya mau menerima siapa. Bima boleh, Aris, pendapat beliau menggantung mengucap nama lelaki satunya yang sudah dianggap anak sendiri seperti halnya Salsa. Tapi, kalau Aris kok aneh ya, tutur beliau melanjutkan. Bapak tahu? Aris sudah ngomongkan. Fanya mengangguk lesu. Sulit untuk dipercaya kakak lakinya mengajaknya menikah. Fanya sebenarnya sudah lama menyukai Mas Aris jauh sebelum ibu menikah sama ayah, sampai saat ini rasa itu masih ada. Tapi, saat cinta Fanya tercapai Mas Aris bilang mau menikahi Fanya tapi rasanya kok aneh ya, Pak? Melihat sikapnya Mas Aris begitu kok rasanya bagaimana, gitu. Dulu dekat seperti adik kakak tapi sekarang. Perhatian itu, jadi aneh loh, Pak. Tadi Mas Aris memegang pipi Fanya, Pak. Rasanya pingin tahi. Weo, bocah sableng, umpat beliau kesal. Sejak hari mengenaskan itu Fanya tiada hari tanpa kehadiran dua para jejaka yang mengajarnya sampai dia risih sendiri. Seperti hari ini, pagi-pagi sekali ia minta diantar ayahnya ke rumah adik perempuan untuk menginap beberapa hari menghindari kejaran para pujangga yang pandai merangkai kata untuk mengambil satu-satunya hati.
Jam 7 pagi ruko Faiz masih tertutup rapat meski di dalam sudah banyak pegawai memulai aktivitas sebelum menyambut kedatangan para tamu pengunjung. Ali membuka pintu kafe setelah mendengar pintu diketuk tapi ia tidak mengenali siapa gerangan berdua. Mungkin pangling akan penampilan baru Fanya atau memang selama ini tidak terlalu memperhatikan wajah kakak dari istri bosnya. Maaf, cari siapa ya Pak? Faiz, jawab beliau tegas dan membiarkan putrinya menunggu duduk di kursi. Setelah menunggu sekitar 5 menit si tuan rumah muncul dan mempersilahkan masuk mengajak langsung ke lantai atas. Bapak? Fanya? Ayo Pak, masuk. Fen. Sudah tidak ada lagi ketanggungan di antara ketiga, mereka semua sudah mengubur masa lalu yang kelam. Pak Darmawan menolak ke atas lebih penasaran dengan aktivitas di bawah, para karyawan tidak keberatan sama sekali atas kehadiran beliau. Justru, Ali menemani beliau mengobrol dan diajak berkeliling kafe sampai ke dapur. Kehormatan baginya menemani bapak dari ipar bosnya. Mbak Fanya, mata Salsa berbinar melihat kakaknya menyambangi ke kediamannya. Lagi apa, Sah? Wih, cantiknya keponakan Tante Mandi. Masya Allah aktifnya, gemes. Mbak, siapkan bajunya ya. Itu Fen, bajunya Caca di lemari pink, teriak Faiz dari dapur sedang mencuci piring. Setelah selesai memandikan buah hati Salsa membawa putri mereka masuk ke dalam kamar yang tiba-tiba berubah menjadi serba merah muda setelah bayi mereka lahir. Sini-sini cantik, pakai baju sama tante. Gak sabar Sa, ingin cepat lahiran kayak kamu. Hih, harumnya keponakan tante. Pekerjaan Salsa diambil alih oleh kakak perempuan, dia hanya diam menemani seraya mengajak mengobrol. Mbak, sama siapa? Sama bapak. Sama Mbah Kong ya cantik ya. Sama bapak? Terus bapak kemana? Tanya Salsa bingung tengah tengok ke belakang tidak melihat bapak dari kakaknya itu sejak tadi. Ada di bawah. Lihat pekerjaannya bapaknya Caca. Katanya mau ikut kerja biar enggak kepanasan. Fanya tertawa teringat antusias bapaknya melihat seluk-beluk pekerjaan suami Salsa. Keduanya bercengkrama banyak hal yang tidak pernah mereka lakukan sedari dulu selama menjadi adik kakak. Mungkin di balik cobaan kemarin inilah hikmah yang tersembunyi, ia bisa sedekat ini dengan kakak perempuan. Salsa senang sekali kakaknya berkunjung ke sini, ada teman mengobrol kala suaminya berangkat bekerja. Fen, makan di sini apa di bawah sama bapak? Sudah siap sarapannya? Tanya Faiz ke ipar perempuan. Mereka bertiga sarapan bersama di bawah di lantai 1, sudah ada beberapa pengunjung yang datang. Sebagian dari mereka para mahasiswa adik angkatan Fanya dan Salsa yang ada jam kuliah pagi. Kamu dulu kuliah di sini juga, Enduk? Di kampus besar itu, tanya Pak Darmawan bangga putrinya bisa mengenyam pendidikan sampai tinggi di universitas lumayan besar. Iya Bapak, Bapak mau lihat tempat kuliah Fanya dulu? Papa juga ngajar di sini, Pak. Iya tuh, Enduk. Hebat yo. Bapak juga tak kalah hebat. Pak Darmawan salah tingkah dipuji anak tunggalnya di hadapan banyak orang apalagi kedua tangan Fanya mingluk dari samping. Wes Talafen, malu dilihat mereka.